Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Dan kita sampai pada pembelajaran kelima. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Sahabat cerdas, semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Seberapapun kuatnya tentara Jepang yang dipersenjatai lengkap dan modern, tidak menyurutkan nyali dan tekad pejuang-pejuang Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Sahabat cerdas, sekarang ayo rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar berikut ini. Lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan nada do sama dengan bes dengan birama 4/4. Artinya tiap birama terdiri dari 4 ketukan. Tempo dimaksudkan untuk menyatakan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu Maju Tak Gentar adalah Marsia, artinya seperti orang berbaris. Lagu Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan. Karena lagu Maju Tak Gentar dimaksudkan untuk membangkitkan semangat membela tanah air. Lagu ini juga menggambarkan keberanian rakyat dengan peralatan seadanya dalam melawan penjajah yang bersenjata lengkap dan modern. Sahabat cerdas, sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan tersebut karena Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Sahabat cerdas, sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Afney di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut Nika ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Akibatnya, perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan 2 cara, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik adalah perjuangan yang dilakukan dengan kontak senjata atau pertempuran. Sedangkan perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan melalui meja-meja perundingan. Berikut ini perjuangan fisik yang terjadi di beberapa daerah. Pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya. Pertempuran ini dipicu oleh tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu.
Pihak sekutu memprotes keras atas tewasnya Jenderal Malabi. Pihak sekutu kemudian menuduh bahwa kota Surabaya telah dikuasai oleh para perampok dan mereka menghalang-halangi tugas pasukan sekutu. Pada pagi hari tanggal 10 November tahun 1945, suasana kota Surabaya tampak tegang. Bung Tomo melalui siaran radio menyerukan kepada para pemuda Surabaya agar tetap semangat dan siap siaga. Dalam pertempuran heroik itu, rakyat Surabaya dengan gigih mempertahankan kemerdekaan. Untuk menghormati dan menghargai perjuangan rakyat Surabaya yang mencerminkan tekad perjuangan seluruh bangsa Indonesia, maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Desember tahun 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Kemenangan pertempuran di Ambarawa diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Selain itu, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional atau Hari Juang Kartika. Peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Moh Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember tahun 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Serangan umum 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sahabat cerdas, selain dengan perjuangan fisik, perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 10 November tahun 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Hasil dari perundingan Linggarjati antara lain, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam bentuk negara Indonesia Serikat. Salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Namun Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari tahun 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Perjanjian Renville juga ditengahi oleh Komisi 3 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Isi perjanjian ini adalah sebagai berikut. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta,
sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan segera dibentuk. Namun Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember tahun 1949. Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen diadakan pada tanggal 17 April tahun 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian ini adalah sebagai berikut. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membuktikan melalui percobaan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa mencair. Sekarang kita akan membuktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Sahabat cerdas, pernahkah kamu mengamati ketika merebus air sampai mendidih? Ketika mendidih, dari mulut jarak akan keluar asap putih. Asap putih tersebut adalah air yang terkena panas berubah menjadi uap air. Contoh lain perubahan wujud karena penguapan adalah sebagai berikut. Pertama, bensin dibiarkan di tempat terbuka, lama-lama akan habis. Kedua, minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol terbuka, dalam waktu lama akan berkurang isinya. Ketiga, baju basah akan kering ketika dijemur di bawah panas matahari. Sahabat cerdas, untuk mengamati perubahan wujud benda berupa penguapan, kita dapat melakukan percobaan berikut. Alat dan bahan yang digunakan adalah sapu tangan dan air dalam mangkuk. Cara kerja, pertama siapkan alat dan bahan, yaitu sapu tangan dan mangkuk. Kedua, celupkan sapu tangan ke dalam air. Ketiga, jemur sapu tangan di bawah terik matahari. Dan keempat, amati sapu tangan setelah dijemur. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan, sapu tangan basah karena mengandung air. Saat dijemur, air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud menjadi uap air. Uap air bergerak ke udara yang suhunya lebih rendah. Setelah semua air berubah menjadi uap, sapu tangan kering. Percobaan ini membuktikan pada penguapan terjadi perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, dan kita sampai pada pembelajaran ke-6. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang mengiringinya? Ayo kita cari tahu bersama. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Sahabat cerdas, tindak lanjut perjanjian Rumroyen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschaven. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Hasil konferensi meja bundar adalah sebagai berikut. Pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
pada akhir bulan Desember tahun 1949. Kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember tahun 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Desember tahun 1949 diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 20 Desember tahun 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Sahabat cerdas, pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Sedangkan proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sahabat cerdas, dengan adanya peristiwa Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Hal inilah yang patut kita syukuri. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa dan negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air. Rasa syukur harus terus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun kita berada. Sekarang cobalah nyanyikan lagu syukur berikut ini bersama teman-temanmu dengan khidmat. Kemudian pahamilah makna lirik atau syairnya. Pada lagu syukur terdapat nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan. Di antaranya, nilai cinta tanah air. Sikap patriotisme akan muncul saat nilai cinta tanah air sudah tertanam dalam sanubari, sehingga setiap individu akan terpanggil untuk membela, mengabdi, dan melindungi Indonesia dari segala ancaman. Kemudian nilai rela berkorban. Artinya bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga pikiran, hingga harta untuk kepentingan bangsa dan negara. Sahabat cerdas, sebagai generasi sekarang, yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air antara lain: belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan dan kesatuan, taat terhadap peraturan atau perundangan yang berlaku, menjaga dan memelihara fasilitas umum, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Bersyukur sebagai negara merdeka harus terus kita wujudkan dalam setiap kesempatan, kapanpun dan dimanapun. Rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air dapat kita lakukan dengan berbagai hal. Salah satunya dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Sahabat cerdas,
Tahukah kalian, anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 18 Oktober tahun 2003. Mereka mengadakan konferensi. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari bahwa mereka berbeda, tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu dan yang lainnya. Bahkan mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keragaman bangsa. Kesepakatan tersebut mereka beri judul Berteman dalam Keragaman. Yang pertama, untuk menyikapi keragaman agama dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang dianut dengan sebaik-baiknya, tetap percaya pada agama yang dianut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman, tidak bertengkar hanya karena agama, dan memberikan kesempatan teman-teman untuk melakukan ibadah. Kemudian untuk menyikapi keragaman budaya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah. Berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending Sriwijaya, tari baris, dan serimpi. Meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya. Membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman, serta mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 7, subtema 2 dan pembelajaran ke-6. Untuk sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, tetap semangat dan selamat belajar.